Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan persiapan tes UTBK pada tes potensi skolastik pada materi tes kemampuan kuantitatif di seri ke-9. Ya, silahkan disimak dari awal hingga akhir. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah dan tentu sukses di UTBK tahun ini. Sekarang perhatikan permasalahan yang diberikan ya. Usia Tuti 3/4 usia Yanti. Usia Yanti 2/3 usia Santi. Jika sekarang ini usia Santi 24 tahun, maka usia Tuti adalah berapa tahun ya? Tentu ini permasalahan perbandingan yang cukup sederhana ya. Jadi perbandingan yang berantai. Oke, dari data diberikan bahwa usia Tuti itu 3/4 dari usia Yanti. Misalkan T itu usia Tuti, Y usia Yanti. Usia Yanti sama dengan 2/3 kali usia Santi. Y itu usia Yanti, S usia Santi. Diberikan data usia Santi, S sama dengan 24 tahun. Yang ditanyakan adalah usia Tuti, berarti T ya. Kalau kita amati dari persamaan yang sudah kita sajikan ini, berarti nanti untuk bisa mendapatkan usia Tuti, maka kita harus tahu atau harus bisa mendapatkan usia Yanti. Untuk bisa mendapatkan usia Yanti, kita harus bisa mendapatkan usia Santi. Usia Santi sudah diberikan. Maka Y sama dengan 2/3 S ini bisa kita dapatkan Y-nya ya. S-nya berarti 24 ya. 24 dibagi 3, 8. 8 kali 2, 16. Jadi usia Yanti 16 tahun. Berikutnya, Tuti itu 3/4 kali usia Yanti. Jadi usia Tuti 3/4 kali usia Yanti. Usia Yanti sama dengan 16. 16 dibagi 4, 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi usia Tuti sama dengan 12 tahun ya. Cukup mudah untuk diselesaikan ya. Oke, perhatikan permasalahan berikutnya. Dalam suatu regu yang terdiri dari 7 pria dan 4 wanita akan dilakukan pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara dengan syarat ketua harus pria. Berapa banyak kemungkinan susunan pemilihan tersebut? Ya, jadi kali ini berkenaan dengan pengisian tempat ya. Jadi di materi kaidah pencacahan ya. Oke, diberikan data bahwa dalam pemilihan itu ada 7 pria dan 4 wanita ya. Sementara akan dipilih 4 posisi. Ada posisi ketua, kemudian wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Cuman di sini diberi constraint, diberi batasan bahwa ketuanya harus pria. Berarti kita pilih dulu ketua ya, ketua dari pria. Maka untuk memilih ketua itu ada 7 pilihan dari pria. Yang dipilih adalah 1. Berarti nanti ada berapa cara? 7 pilihan dipilih 1. Nah, tentu ada 7 cara ya. Cuma nanti yang terpilih adalah 1. Maka di sini nanti setelah ketuanya terpilih, prianya tinggal 6, wanitanya 4. Berarti untuk memilih posisi yang lain itu tidak ada batasan, bebas ya. Berarti kalau seperti itu, setelah terpilih ketua maka ada 6 pria 4 wanita ya. Berarti ada 10 pilihan untuk memilih wakil ketua. Yang dipilih hanya 1. Nah, berarti ada 10 cara. Nanti akan terpilih 1. Berarti untuk mengisi sekretaris berkurang 1 lagi pilihannya, tinggal 9 pilihan. Dipilih 1 berarti ada 9 cara. Nanti yang terpilih hanya 1. Untuk memilih bendahara berarti berkurang 1 lagi pilihannya, tinggal 8 pilihan. Karena dipilih 1 berarti ada 8 cara. Nanti akan terpilih, yang terpilih adalah 1. Sehingga kita bisa hitung banyaknya kemungkinan dari susunan pemilihan tersebut, yaitu dengan menghitung banyak cara memilih di masing-masing posisi ya. 7
di ketua, 10 di wakil ketua, 9 di sekretaris, dan 8 di bendahara. 7 kali 10 kali 9 kali 8. Silahkan diambil pulpen, dihitung ya. Ya, nanti akan ketemu 5040 kemungkinan susunan pemilihan ya. Ya, jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut ya, terakhir. Untuk memproduksi X unit barang per hari diperlukan biaya X pangkat 3 min 2000 X kuadrat plus 3 juta X rupiah. Jika barang itu harus diproduksi, maka biaya produksi per unit terendah, nah ini kata kuncinya, biaya produksi per unit terendah tercapai apabila diproduksi per hari sejumlah berapa ya. Jadi produksinya setiap hari itu berapa ya untuk bisa mendapatkan biaya produksi per unit terendah ya. Oke, sekarang perhatikan bahwa fungsi dari biaya produksi per hari untuk X unit ya, itu adalah X pangkat 3 min 2000 X kuadrat plus 3000 X. Maka fungsi untuk biaya produksi X unit itu berarti Fx bagi X ya. Jadi untuk biaya produksi per unit berarti per 1 unit. Karena produksi X unit itu biayanya X pangkat 3 min 2000 X kuadrat plus 3000 X, maka untuk 1 unit ya berarti dibagi banyaknya barang ya. Fx ini dibagi banyaknya barang, sehingga didapatkan X pangkat 3 min 2000 X kuadrat plus 3000 X per X. Sehingga diperlukan biaya untuk memproduksi 1 unit itu adalah X kuadrat min 2000 X plus 3000 ya. Sehingga nanti kita bisa hitung ya, biaya produksi per hari itu akan terendah saat berapa diproduksi. Tentu syaratnya untuk biaya produksi minimum B aksen X sama dengan 0, atau turunan pertama dari fungsi B itu sama dengan 0. Sehingga kalau kita turunkan nanti 2X min 2000 sama dengan 0, 2X sama dengan 2000, X sama dengan 1000. Berarti biaya produksi per unit terendah tercapai apabila diproduksi per hari sebanyak 1000 unit ya. Jadi sekali lagi, biaya produksi per unit itu terendah tercapai apabila diproduksi per hari sejumlah 1000 unit. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sampai ketemu pada video berikutnya. Semoga sukses di UTBK tahun ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.